Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di pelajaran sejarah. Kali ini pembahasannya adalah tentang corak kehidupan dan hasil-hasil budaya masa praksara di Indonesia. Nah, anak-anakku sekalian, profil pelajar Pancasila yang akan kita kembangkan adalah bernalar kritis dan bergotong royong. Nah, anakku sekalian, kita akan lihat bagaimana sih corak kehidupan dan hasil budaya masa praksara di Indonesia yang sebenarnya. Kita lihat dulu di depan ini ada gambar beberapa orang-orang zaman purba yang mereka melakukan penetapan tempat tinggal, ya mereka mencari tempat tinggal yang menurut mereka aman dan bisa tempat berteduh di sana. Nah, anak-anak, kita akan melihat prosesnya itu seperti apa. Sebelum masuk ke proses zaman purba, kita harus tahu dulu bagaimana sih asal muasalnya dunia ini, gitu ya. Nah, kita masuk ke tujuan pembelajaran. Ada 3 topik yang akan kita pelajari. Setelah pembelajaran ini, kalian harus ada 3 hal. Yang pertama adalah menjelaskan teori tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Setelah kalian belajar ini, kalian akan tahu bagaimana sih asal-usul nenek moyang kita itu, ya berasal dari mana sih asal-usul nenek moyang kita, lalu mengidentifikasi manusia yang menghuni Nusantara dan asal-usul mereka dari tiap masa. Ya, pertama berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut dan perundagian, lalu membedakan corak khas kehidupan sosial ekonomi manusia praksara dari tiap masa, lalu berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana, lalu bercocok tanam, ya, lalu ada yang namanya membedakan hasil budaya khas manusia praksara dari tiap masa, mengumpulkan makanan tingkat lanjut, bercocok tanam tingkat sederhana, berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Lalu menjelaskan adanya perubahan perkembangan kesinambungan corak kehidupan, sosial ekonomi, dan hasil budaya manusia praaksara Nusantara dari masa ke masa, lalu menjelaskan pengaruh budaya Bakson Honbin, Dongson Hasanhyun, lalu terhadap kehidupan sosial ekonomi, lalu mengidentifikasi sumbangan yang saya berikan bagi perkembangan kepada Nusantara. Gimana sih kamu nanti memberikan sumbangan yang tepat berkaitan dengan zaman purba ini? Gimana sih kamu ngasih tahu ke orang-orang bahwa kita itu dulu ada zaman praksara, mereka belum mengenal tulisan. Oke, kita akan masuk ke materi. Nah, sebelum kita masuk ke materi, anak-anak, kalian persilahkan untuk mencatat, ya, mencatat hal-hal yang menurut kalian penting, ya, silahkan dicatat di buku sejarah. Nanti akan saya berikan nilai jika sudah mencatat. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, and comment kehadiran kalian, nama, kelas, dan bilang hadir. Oke, di depan ini ada perkembangan bumi dan munculnya makhluk hidup. Pertama ada masa Arkaiozikum, ya, di mana berlangsung sekitar 2,5 miliar tahun lalu. Ya, bumi masih seperti bola panas sehingga belum ada kehidupan. Lalu berlangsung sekitar 500 sampai 245 juta tahun lalu. Suhu bumi masih belum stabil, namun curah hujan cukup tinggi dan terdapat makhluk bersel satu atau masa Paleozikum. Berlangsung sekitar 245 sampai 65 juta tahun yang lalu, suhu bumi sudah semakin stabil, ya, dan bermunculan hewan raksasa dinosaurus masa Mesozoikum, di mana jika masa Archeozoikum itu masih banyak pegunungan dan gunung-gunung itu mulai beradaptasi dengan bumi, gitu ya. Mereka belum bisa menyeimbangkan diri mereka ketika mereka ada di bumi. Lanjut lagi ada masa Paleozoikum di mana ada banyak hewan buas di sana, ya, dan di mana ada hewan-hewan bersel yang besar-besar gitu ya. Lalu ada mamalia di masa Mesozoikum, ya, mulai ada yang namanya dinosaurus. Oke, perkembangan bumi dan munculnya makhluk hidup dinamakan dengan masa Paleozoikum atau masa Holocene, di mana berlangsung sekitar 600.000 tahun lalu. Masa ini terbagi menjadi 2, ya, ini masa glasial dan interglasial, di mana masa glasial masih banyak hawa dingin gitu ya, salju dan sebagainya. Muncul ketika masa Holocene, muncul pulau-pulau baru termasuk pulau di Indonesia, mulai menyeimbangkan bumi dan alamnya, mulai menyeimbangkan. Selain itu makhluk-makhluk raksasa mengalami kepunahan dan mulai berkembang kehidupan manusia purba. Nah, ini adalah menurut Charles Darwin. Dia mengatakan bahwa kita itu adalah
bangsa kera dan simpanse. Ya, teori ini juga menggolongkan manusia ke dalam bangsa ordo atau primata, yaitu kelompok mamalia yang termasuk prosima, monyet, dan kera. Ini adalah ilustrasinya ya anak-anak. Mulai dari kera, perkembangan kera, hingga mereka bisa memegang sesuatu, dan mulai memegang kayu, dan mulai mereka bisa memegang tombak gitu ya. Nah, menurut Charles Darwin ini adalah perdebatan Charles Darwin ini masih terus dikembangkan. Ya, tapi ternyata bukan ya, kita itu berasal dari Adam dan Hawa. Ya, tidak bisa dipungkiri banyak sekali teori yang masuk dan itu yang sebenarnya hanya sebatas teori karena mereka hanya bisa meneliti gitu ya. Oke, di depan ini adalah hasil budaya manusia masyarakat masa praaksara. Ketiga gambar ini adalah contoh hasil budaya manusia yang bersifat fisik pada zaman praaksara. Dari kiri ke kanan ada kapak genggam, kapak lonjong, lalu nekara atau pejeng. Pejeng ini ada di Bali yang masih ada sampai sekarang. Meski demikian, hasil budaya pada masyarakat praaksara tidak hanya bersifat fisik atau material, ada juga yang non fisik ya, namanya tradisi lisan. Munculnya berakhirnya zaman praksara ketika secara fisik manusia sudah menyerupai manusia modern. Ya, mereka sudah mulai memiliki kemampuan otak, bahasa, komunikasi semakin berkembang dan maju. Nah, anak-anakku sekalian, kita akan coba masuk dulu ke masa praaksara, di mana dalam bahasa Inggris praaksara disebut dengan prehistory atau sebelum histori sejarah. Jadi prehistory berarti sebelum masa sejarah. Lalu masa praaksara disebut masa nirleka. Nir tidak ada, leka adalah tulisan. Jadi intinya ya, masa praaksara atau masa nirleka ini berarti pada saat manusia belum mengenal tulisan. Oke, di depan ini ada peta konsep. Silakan kalian cari tahu tentang lapisan bumi zaman Arkeozikum, Azeikum sampai dengan Neozikum. Lalu mengacu pada arkeologi ya zaman Paletikum dan zaman logam. Silakan kalian cari pengertiannya, lalu jenisnya, lalu berapa tahun adanya zaman-zaman tersebut. Silakan dikerjakan di buku sejarah dan dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Next, asal-usul nenek moyang kita ya. Nanti kita akan bahas ada 4 teori asal-usul nenek moyang kita. Ada teori Yunan, teori Nusantara, teori of Afrika, teori of Taiwan. Lalu nenek moyang bangsa Indonesia juga dapat dijelaskan dengan migrasi ras Melansia, ras Negroid, ras Austronesia, ras Mongoloid. Lalu bangsa yang berimigrasi ke wilayah Nusantara itu ada 3. Bangsa Melansia, Proto-Melayu, dan Deutero-Melayu. Tentunya kita itu memiliki bangsa sendiri. Ya, kita adalah orang-orang Jawa ya, atau bisa dibilang kita adalah orang yang bertempat tinggal di Jawa, Sumatera ya, kita akan tahu kita itu ada keturunan bangsa apa. Baik, di depan ini ada asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, anak-anak, di depan ini ada teori Out Afrika. Ya, kalian bisa baca kembali ya bagaimana mereka melakukan penyebarannya mulai dari berkisar dari 50.000 hingga 70.000 tahun silam. Mereka mulai dari Asia Barat melalui 2 jalur. Pertama Sungai Nil melintas Semenanjung Sinai. Lihat petanya yang merah ini ya. Lalu kedua jalur yang bermula dari Afrika kemudian melalui Laut Merah. Nah, anak-anak, teori Out Afrika ini ya lewat tes DNA makanya bisa dikembangkan. Dari cetak biru DNA menunjukkan sebagian besar proses evaluasi berlangsung di Afrika. Nah, bisa kalian lihat ini ya, cetak merah kalau di sini. Nah, tapi ada yang meragukan nih anak-anak, ya, karena kebenarannya sejak penemuan fosil Homo neanderthalensis di gua-gua Spanyol sekitar 1941, makhluk ini diperkirakan menyebar di wilayah erosi sejak 200.000 tahun yang lalu. Ya, sejaman dengan penyebaran makhluk Afrika. Penyebarannya itu ada 3, ada Homo sapien, Homo neanderthalensis, Homo erectus. Nah, silakan kalian catat mana yang menurut kalian itu adalah penting, tapi semua penting ya. Nah, ada teori of Yunan, di mana dikatakan ya bahwa mereka ini melakukan gelombang gelombang penyebaran ya pertama ya, di mana gelombang pertama itu adalah bangsa Melanosoid masuk ke Papua pada akhir zaman sekitar 70.000 sebelum Masehi. Lalu gelombang kedua, bangsa Proto-Melayu atau Melayu tua masuk ke Indonesia pada 1.500 sebelum Masehi, baik melalui jalur darat maupun jalur utara. Nah,
maupun jalur laut. Mereka mewarisi kebudayaan Paleolitikum yang disebut kebudayaan Bakso Hoanbin, suku Dayak dan suku Toraja termasuk keturunan Proto Melayu. Nah, gelombang ketiga Diotro Melayu, Melayu muda ya, sekitar 300 sampai 400 sebelum Masehi. Mereka masuk ke Nusantara bagian barat dengan tingkat kebudayaan yang lebih maju lagi. Mereka mewarisi kebudayaan perunggu yang disebut dengan kebudayaan Dongson, suku Jawa, Melayu, Bugis merupakan keturunan Diotro Melayu. Nah, kita bisa lihat di depan ini ya, bagaimana penyebarannya. Silahkan kalian catat ya. Kita itu adalah bangsa keturunan Diotro Melayu ya, anak-anak. Next. Di sini lagi di depan kita akan lihat lagi ada teori Nusantara ya. Menurut teori Nusantara, nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Indonesia. Ada dua alasan. Pertama, bangsa Melayu telah memiliki peradaban tinggi ya, sehingga tidak memerlukan migrasi bangsa lain. Lalu manusia purba yang ditemukan di Indonesia adalah Meganteropus paleozoificus, Picteropus erectus, dan jenis Homo. Homo itu ada Homo wajekensis, solensis, florensis. Nah, selanjutnya Homo solensis menurut teori Nusantara, orang Indonesia merupakan keturunan Homo solensis dan Homo wajekensis yang sebelumnya berevolusi dari berturut-turutnya Meganteropus dan Picteropus. Nah, pandangan ini berlawanan ternyata anak-anak. Pada umumnya manusia purba jenis Homo tersebut telah punah atau dalam proses kepunahan ras-ras. Faktor utama kepunahan adalah keterbatasan kemampuan otak untuk membuat strategi baru, menyesuaikan diri dengan alam termasuk keterbatasan menggunakan otak untuk mengatasi berbagai penyakit yang timbul. Terakhir ada teori of Taiwan. Nah, menurut teori ini ya, dikatakan bahwa sudah mulai ditemukan budaya maritim ya anak-anak ya, di mana rumpunnya itu sama dengan rumpun Austronesia ya. Dengan kata lain, dikatakan bahwa cabang bahasa yang digunakan oleh leluhur Nusantara berasal dari rumpun Australia dan Formosa atau Taiwan. Nah, teori ini ya anak-anakku sekalian, dia mengatakan bahwa selain budaya maritim ya, mereka hidup di sekitar 5.000 sampai dengan 5.000 tahun lalu ya, berimigrasi ke Kalimantan, Sulawesi, Maluku Utara, Jawa, Nusantara, Nusa Tenggara, Papua bagian barat, Oceania, dan Melansia Pasifik. Tidak satu pun dari keempat teori yang kita baca ini paling benar. Dari yang lainnya, hal ini karena ilmuwan memiliki data yang terbatas, termasuk catatan tertulis yang ada hanya bukti arkeologis berupa fosil dan benda-benda peninggalan masa praaksara. Yang penafsiran atasnya berbeda antar satu ilmuwan dan ilmu lainnya ya anak-anak. Nah, sudah selesai untuk teori tentang zaman purba ya. Banyak sekali teori-teori yang digunakan, tapi hanya keempat inilah yang paling bisa dipahami dan bisa diandalkan oleh bangsa Indonesia tentang zaman nenek moyang. Oke, kita akan lanjut part 2 ya. Terima kasih, semoga pembelajaran hari ini bermakna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.